Malam semuanya, sudah malam ini ya. Ini kita merekam di jam setengah 11. Udara-udara yang sejuk. Tadi siang, tadi sore habis hujan. Memang ada sedikit guncangan di keluarga kami, tapi kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Amin ya. Kita mau ice breaking aja, kita mau berbagi pengalaman bagaimana sih di 1 bulan corona ini. Nah, awal dari cerita bermula dari saya dulu sebagai anak kedua dari keluarga GSJA. Pengalaman saya sebulan. Dari awal pertama saya sudah di rumah. Awal saya senang banget. Sampai-sampai kan dulu cuman belum. Jadi saya tuh dibilanginnya dari sekolah jam pokoknya sorean. Jadi besoknya itu Senin saya masih ada ujian sekolah. Jadi hari Minggu itu saya ambil kacamata dengan si Janet. Nah, pas itu besoknya kan saya pikir masih sekolah. Saya akhirnya cukur rambut biar di sekolah ya seperti kebanyakan remaja para lainnya biar kelihatan rapi, tampan gitu. Nah, akhirnya pas saya pulang dapatlah kabar bahwa besok di rumah aja selama 2 minggu. Oke lah, masih biasa saja 2 minggu. Dan kalau 2 minggu tuh rambut juga ya belum panjang-panjang banget lah, saya masih senang-senang aja. Dan akhirnya di rumah banyaklah e-learning, banyaklah segala macam tetek bengek. Sampai-sampai sekarang sudah 1 bulan. Tak berasa, yang berasa adalah saya mencukur rambut sebanyak 70.000 dan terbuang sia-sia. Tidak ada satupun yang melihat rambut saya. Jujur, ini pengalaman yang pahit. Jujur, saya di rumah menjadi bau tengik. Ketek saya bau terus. Bukan hanya saya, tetapi mama, cici, dan bapak saya. Bahkan setiap harinya saya menghabiskan 2 baju. 1 bau karena keringat, 1 bau karena amarah. Oke, ini pengalaman saya ya. Selama di rumah aja. Saya ada senang juga karena ujian nasional dihapuskan ya, bagus. Oke, ini saya kasih ke siapa yang mau berbagi pengalamannya terlebih dahulu. Pak Sugiarto. Oke, Pak Sugiarto. Oke, saya tunjuk saja biar orang ini. Pak Sugiarto. Jadi ceritanya pengalaman 1 bulan di rumah. Wow, pengalaman saya banyak sekali 1 bulan di rumah. Kenapa? Tempat tidur saya sama bangku saya itu lembur semua kalau saya lihat dia. Iya, lembur dia 24 jam bolak-balik di situ terus sebabnya. Nah, terus satu lagi yaitu dapat hasil istri saya jadi pintar masak. Dia masak mulu, dia bikin kue lah, apalah dia bikin terus. Dapur saya nggak pernah bersih. Iya. Yang bersih juga dia. Iya. Terus saya ini juga sehari mandi 3 kali karena keringetan terus. Iya, terus terang. Cuman pas malam aja karena udaranya udah mungkin gak panas, jadi gak banyak keluar keringat. Nah itu dia, 3 kali sehari saya mandi. Terus kayaknya berat badan mungkin bisa nambah. Ini lagi, ya benar tadi udah debat juga yang pertama itu, sesi pertama wawancarain tentang rambut. Saya ngomong lagi di sini, iya rambut saya sudah memanjang lebih dari 5 cm. Iya, ini udah gak enak. Saya biasanya rambut saya ini keren, bagus, kayak Jason Statham, kalau saudara tahu ya. Jason Statham botak. Iya. Oh iya salah ya, yang nggak botak, yang ada rambutnya dikit lah gitu. Ya. Sekarang ini saya udah bisa dibando loh, iya. Kamu nggak ngeliat kan kamu ya, dibando nih sekarang. Iya bisa. Tuh, iya. Aduh, capek dah ya. Iya. Cuma dulu mah pokoknya jarang bertengkar. Sekarang di rumah mulu jadi banyak bertengkar juga kayaknya sih, iya. Gak sama anak, sama istri, ya udah begitu dah. Ya, itu dulu dah ya. Oke. Itu dia dari ayah saya, Pak Sugiarto.
Oke, setelah dari anak, orang tua kembali lagi ke anak ya. Ini dia dari Janet, cici saya. Kalau saya sih di rumah juga udah hampir sebulan, tapi sempat pernah keluar juga beberapa hari karena ke kantor. Dan sisanya saya di rumah WFH, ya ada aja sih kerjaannya. Ya pokoknya kerjaan seperti biasa. Dan setelah itu sama seperti yang lain-lainnya, banyak kegiatan yang kita lakuin. Yang tadi masak, bikin kue. Dan kalau dibilang dapur kotor tuh bohong. Dapur kita tuh bersih selalu. Dan pokoknya berat badan sih yang paling penting. Sebulan yang lalu berat badannya berapa, sekarang jadi berapa, dan itu bener-bener PR banget, kita harus turunin berat badan itu. Udah sih dari saya itu aja. Cukup Kotor tapi bersih lagi. cukup singkat dari cici saya Janet. Mungkin akan sedikit panjang untuk ibu saya karena pengalaman dia tidak hanya di dapur tetapi juga ada di hati. Dia harus menghadapi dua laki, satu laki dan satu perempuan yang sudah lansia terbilang ya. Oke, gimana Bu Agustini pengalaman di rumah saja? Gimana ya? Ya, Gue ketawa. Pengalamannya saya di rumah kebanyakan masak ya. Kalau lagi bete saya bangun, saya masak lagi. Akhirnya mengakibatkan berat badan seluruh anggota keluarga meningkat. Berat badannya sudah mulai membesar. Kalau dibilang dapur kotor nggak mungkin, karena kan kalau kotor kan dibersihkan. Tapi kalau dibilang dapur ngebul terus, ya itu dia, ngebul terus, nyala terus. Orang masak belum season kedua udah langsung habis lagi, ya kan? Terus keluh kesah saya menghadapi para lansia nih, seperti suami saya seperti orang tua saya ya. Aduh, saya susah dah ngomonginnya, cuman itulah keluh kesah saya juga kagak tahu ngomongnya bagaimana. Udah itu aja. Yang pasti nanti setelah corona ini saya buka kafe Bu Agustin, nanti silakan datang ke kafe saya. asik. Ya, segitu dari mama saya. Cukup baik ya. Dari antara pengalaman-pengalaman kami yang saya lihat, pengalaman yang paling seru tuh ada di Bapak Sugiharto ya. Karena dia enak tidur, keluar berjemur, balik ke rumah dengan keringat, bau, ganti baju, dan sekarang dia besok mau potong rambut ya. Sungguh luar biasa ayah saya ini. Dan dari cici saya lihat dia itu cukup flat aja karena orangnya dia maunya netral, tapi dia ngomporin dari belakang. Itu dia. Sangat baik. Cukup bagus dia untuk demonstrasi. Kemudian kalau saya lihat untuk mama saya juga, dia pengalamannya sederhana tetapi sebenarnya cukup berat dia di rumah ini. Berat badan dan berat amarah hatinya, dia berat sekali. Dan tadi dibilang dapurnya ngebul, sebenarnya bukan dapurnya saja. Saya tahu di kepalanya ngebul terus setiap hari. Penuh amarah, setiap hari selalu bergejolak. Oke, segitu dulu. Kayaknya kurang 1 menit lagi nih untuk podcast ini ya. 50 detikan lagi. Saya ingin membagikan cerita-cerita yang menarik saja untuk didengar. Asik. Saya punya cerita. Jadi nggak setiap malam. Jadi kalau beberapa malam tuh saya nggak tidur di kamar saya. Saya tidurlah di kamar orang tua saya. Cukup besar lah untuk tidur berempat, tapi cukup pegal lah ketika pagi hari. Pinggang sakit, dan pinggang bapak saya yang dari usianya ini muda, dan sekarang pun kalau bangun pagi kalau tidur berempat malah tidak sakit. Jadi udah mati rasa. Tuh pengalaman yang menarik menurut saya ya, tidur berempat sampai tidurnya jam 1 jam 2-an.
baru tidur karena emang keluarga ini demen ngobrol. Ya, waduh sudah lewat 10 menit. Terima kasih para pendengar sudah mendengar. Kami yakin dan percaya corona ini bukan wabah yang hanya ada dampak negatifnya. Tapi dengan cara kayak gini pasti ada kan dampak-dampak positifnya. Kita jadi bersenda gurau dengan keluarga. Oke, kelamaan ya. Cukup sampai sekian. Terima kasih.